Awak dinaturalisasi, karir Miss Hilgers kini cemerlang. Karir cemerlang tengah dialami oleh pemain keturunan Indonesia Miss Hilgers. Sebagaimana diketahui meski lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Miss Hilgers diketahui punya darah Indonesia. Darah itu mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi sejak lahir di Belanda, Miss Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfer Market, Miss Hilgers memulai karirnya di Akademi FC20 pada 2011. Perkembangan karirnya pun cukup baik. Secara perlahan, dia mulai dipercaya untuk naik level. Memasuki tahun 2017, dia mulai dipercaya untuk mengisi skuad FC20 U17. Terus berkembang pesat, Miss Hilgers kian dipercaya untuk menapaki jenjang yang lebih tinggi, yaitu di level U19 dan U21. Singkatnya, Miss Hilgers pun dipercaya untuk mengisi skuad utama FC20 pada Oktober 2020. Sejak saat itu, dia terus dipercaya untuk menjadi pilar utama tembok pertahanan FC20. Diketahui selama berseragam FC20, dirinya sudah bermain sebanyak 51 kali dalam 3.614 menit. Serta sudah menghasilkan 1 gol dan 1 assist. Performa impresifnya itu yang membuat Miss Hilgers kini diminati oleh 3 klub raksasa Belanda, yakni Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan Feyenoord Rotterdam. Perjalanan karir sepak bolanya itu yang membuat Sintayong kepincut dan PSSI ingin menaturalisasi Miss Hilgers. Lantas PSSI pun mencoba untuk meraih pemain 21 tahun itu agar bisa membela timnas Indonesia. Namun sayangnya Miss Hilgers menolaknya dan dia pun sempat mengatakan bakal berjuang keras agar dipanggil oleh timnas Belanda. Faktor timnas Indonesia U20 bisa lolos fase grup Piala Asia U20 2023. Pertama, persiapan yang lebih matang. Jelang Piala Asia U20 2023, timnas Indonesia U20 telah melakukan persiapan yang amat matang dengan melakoni pemusatan latihan. Pemusatan latihan ini telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, yakni kala bertolak ke Turki dan Spanyol pada November dan Desember 2022 lalu. Kini timnas Indonesia U20 juga akan melakoni pemusatan latihan lagi. Dengan banyaknya pemusatan latihan, persiapan skuad Garuda Nusantara pun akan jauh lebih matang. Kedua, segudang pengalaman para pemain muda. Timnas Indonesia U20 datang ke Piala Asia U20 2023 dengan membawa pemain muda yang punya pengalaman segudang. Para pemain muda ini memiliki pengalaman segudang karena kerap dipercaya tampil di tim utama, terutama di kompetisi Liga 1 musim ini. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Ginanjar Wahyu, Robby Darwis, Hoki Caraka, Arkan Kakak, hingga pemain anyar Brandon Schooneman. Ketiga, adanya pemain keturunan. Di Piala Asia U20 2023 nanti, timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain keturunan dari Eropa yang juga dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan dari Eropa yang ada di kubu timnas Indonesia U20, yakni Justin Hubner, Ivar Junar, dan Rafael Struijk. Ketiganya pun telah menunjukkan kualitas terbaiknya kala melakoni pemusatan latihan, sehingga kehadiran ketiganya bisa memberikan dampak besar pada permainan timnas Indonesia U20 di ajang ini. Prediksi line up timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023.
Demi meracik skuad terbaiknya, Sintayong tampak akan memakai pemain potensial dan beberapa pemain baru di Piala Asia U20 kali ini. Sektor penjaga gawang timnas Indonesia U20 sepertinya masih akan dipercayakan kepada kiper muda Persija Jakarta, Cahya Supriyadi. Nantinya ada 3 bek sejajar yang akan mengawal jantung pertahanan. Selama menjalani TC di Eropa pada tahun lalu, Sintayong kerap menggunakan skema 3-4-3. Jika dalam skema bertahan, bentuknya akan bergeser menjadi 5-4-1. 3 bek tengah yang diprediksi akan mengisi barisan ini adalah Muhammad Ferrari, Justin Hubner, dan Brandon Soineman. Selanjutnya, 2 pemain yang bakal dipilih Sintayong untuk mengisi lini tengah adalah Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. 2 pemain ini bakal berduet menjadi distributor bola dan pengatur alur serangan. Keduanya sudah terbukti menjadi andalan utama timnas Indonesia U20 ketika TC jangka panjang di Eropa pada tahun lalu. Keduanya akan ditombang oleh 2 pemain yang memiliki kecepatan di sisi sayap. Frankie Misa akan menjadi wingback kanan, sementara sektor kiri bakal dipercayakan kepada Zaki Ashraf. Untuk lini serang, 2 pemain sayap yang diprediksi bakal mendapatkan kesempatan adalah Ronaldo Kuate dan Hugo Samir. Diketahui Hugo Samir adalah wajah baru yang dipanggil dari Persis Solo Youth yang juga merupakan anak dari pelatih legenda di Indonesia, Jackson F. Tiago. Kedua, pemain yang punya kecepatan tersebut bakal menopang Rafael Struijk yang diprediksi mendapatkan peran untuk mengisi sektor ujung tombak.